Kenapa aku lebih suka cari job di luar kota? Karena mereka lebih mengapresiasi dan lebih menghargai. Di mana sebetulnya kayak masih ada tabu gitu. Di luar kota kayak teman-teman aku tuh dia udah isi weddingan. Oke, welcome back with me Dani Doko, dan juga di sini ada Anissa, dan tak lupa juga di sini ada Vince Mo ya. Kita kembali lagi di acara Meja Bundar ID dengan segmen Talk with Attitude. Gimana nih kabarnya? Manggilnya apa nih? Vince Mo? Whatever you say, whatever you want to call me. Manggilnya Vince Mo aja ya. Biasanya kalau sekarang panggilnya lebih better ke V sih. Jadi kalau lebih V? Ya just V. Oh. Is initial my. Oh, yes, Miss. Yes, Miss. V, right? Oke, kali ini kita mau mengulas banyak sekali hal ya tentang V. Tentang V ya. Iya. Dan kita mulai dari gimana, apa kabar nih V? Just fine, thanks. Oke. Baik, always good. Karir gimana nih? Berjalan mulus ya, lancar ya, meskipun ada terjalan. Oke. Pandemik kan. Kalau boleh tahu nih tapi kayaknya aku manggil V itu kayak aneh aja. Aneh ya? Ya udah terserah kamu kayaknya aja. aku manggilnya Babe gitu loh. Ya oke, fine. Beb enggak sih, Beb enggak tuh. Jadi ini Babe, wait. Yang. Jadi ya, mau Vinsa, jadi tuh Vinsa ini tuh awal berkarir di dunia persenian gitu ya. Entertain ya nyebutnya ya. Dari jadi Vince Mo ini berkarir dari mulai tahun berapa sih gitu di dunia entertain itu? Di dunia entertain sebenarnya entertain itu kan mencakup banyak hal, ya kan? Jadi kan dari bidang seni musik atau apapun ya kan. Yes. Aku bisa berkarir di kayak manggung ke panggung itu dari SD. Kalau boleh tahu kelas 5 SD. Kalau boleh tahu apa itu yang dilakukan waktu kelas 5 SD itu? 5 SD itu aku tuh udah ikut lomba mau copat di provinsi ya kan. Provinsi ikut mewakili SD ku dulu, SD 1 harus buat undangan. Dan ya seiring berjalannya waktu aku dari itu suka dengan nyanyi, dengan seni gambar, lukis juga. Dulu aku lebih sering ke lukis waktu SD sebenarnya. Cuman waktu tibanya aku disuruh mewakili lomba mau copat, dari situ aku mulai mengolah suara gitu, kayak misal apa yang aku punya aku olah gitu. Apapun bakat yang dipunya gitu. Jadi kayak gitu kan, itu anugerah ya. Iya benar. Karunia Tuhan harus kita jaga benar-benar. Menarik sekali ya, kelas 5 SD kita ngapain ya Mbak Anissa? Masih main. Saya mati. karena generasi dulu dan sekarang itu kan berbeda. Kalau dulu kan belum ada gadget kan. Jadi mau misal menuntut ilmu tuh harus ke guru. Kayak misal aku lomba mau copat pun aku belajar dari guru. Jadi kayak misal guru vokal mau copat tuh di mana sih, di Wonosobo yang bagus, di depan TK Pertiwi. Oke, aku sana buat gitu, langsung belajar di situ gitu. Kita kelas 5 SD mancing dolanan tolop, cilumbat ya. Aku masih. Oh iya, sama ya. Tapi kayaknya kalau lahiran tahun 2000 ke atas kayaknya udah jarang ya. Jarang ngerasain sih ya. Itu hal yang sangat Vince Mo sendiri tuh boleh di-spill gak sih, wes? Di-spill nih biar kayak anak Jaksel. Lahiran tahun berapa sih? 88 bulan? Bulan Juli. Juli itu apa berarti? Bintangnya tuh apa? Naga. Bintangnya Cancer. Cancer. Sionya Naga. Begitu. Baiklah. Kepiting. Ya rambutnya kepiting. Mbak Anissa, apa yang ingin ditanyakan? Oh iya Kak Vinsa, mau tanya nih, Kak Vinsa kan suka dance ya? Iya. Nah, sampai sekarang ini apakah Kak Vinsa masih di dance itu sendiri atau bagaimana? Masih sih, cuma nggak terlalu yang intens. Jadi kayak misal faktor U ya. Faktor apa tuh? Fuck you. Umur. Faktor umur kan. Jadi ya it's okay. Oh, iya. Enggak juga. Faktor U, jadi kayak umur memang tidak mempengaruhi ya, cuman kayak sekarang tuh lebih ke dulu kan ngajar ya. Kalau sekarang lebih ke mentor.
Jadi kayak misal kan semakin banyak tuh, semakin kita bertambah umur, semakin banyak juga anak-anak zaman sekarang yang lebih kreatif gitu. Kayak misal dia belajar dari TikTok, jadi ya udah aku cuma sekarang mentor aja. Dulu kan aku sempat ngajar ya kan. Orang dulu kan belum ada gadget, paling jual YouTube. Itu kan ya beberapa yang punya ya kan. Jadi ya udah belajarnya kita yuk bareng-bareng dari YouTube gitu. Kalau sekarang kan udah TikTok kan udah ada, YouTube juga tutorial banyak udah ada. Apalagi sekarang lebih marak lagi dance cover kan. Ya udah sih. Jadi beda genre udah. Ketolong banget gitu ya sekarang digital kan semakin berkembang gitu ya. Lebih berkembang. Kalau di Wonosobo sendiri itu apa perkembangannya gitu kayak sekarang nih? Bagus sih. Sekarang. Aku melihat kayak misal grup-grup dance di Wonosobo itu banyak sekali sebenarnya. Cuman lebih ke genre cover. Jadi mereka lebih ke cover K-pop gitu. Gitu sih. Yang tradisionalnya? Tradisional itu dari dulu sampai sekarang masih tetap dipegang oleh Sanggar Satria sih. Sanggar Satria ya? Itu paling best sih di Wonosobo. Shout out to Sanggar Satria nih. Itu the best di Wonosobo itu aku. Itu di mana ya? Di Don Bosco. Dia yang punya itu Bu Woko. Bu Woko namanya. Iya, Bu Woko. Sanggar Satria. Bu Woko. Best sih kalau itu. Dulu juga latihannya di situ. Belajar basically dance tradisional aku SD memang sudah belajar sama guruku dulu di SD. Cuman aku kan nggak melanjutkan itu. Cuman bisa basicnya saja. Habis itu aku bertemulah dengan beliau, dengan Bu Woko itu. Kita ngomong panjang lebar nih, maksudnya kita interaksi satu sama lain. Gimana sih Bu? Gini. Akhirnya aku belajarlah di situ. Gitu sih. Hanya beberapa waktu sih, cuman aku memperdalam aja. Oh itu gini, oke gitu. Jadi belajar, hidup itu belajar, always learning ya kan. Gitu. Yes, Miss. Ya. Terus Kak Vinsa kan juga suka nyanyi nih ya. Untuk Kak Vinsa sendiri tuh arah kiblatnya itu lebih suka ke yang Indo atau yang Barat? Barat. Oh Barat. Idolanya mungkin punya top 3 gitu? Top 3 Celine Dion, Whitney Houston, Mariah Carey. Satu lagi sih Beyonce. Itu Barat kan? Indo. Itu kan di Barat loh sekarang. Tapi dia nggak mau dia ke Barat. Tetap Indonesia. Tetap Indo ya? Indonesia, Ada lagi satu lagi sih Beyonce sih. 4 lah itu. Siapa aja tadi? Celine Dion, Whitney Houston, Mariah Carey, Beyonce. Boleh nggak nyanyiin sedikit lagu dari salah satu mungkin? Apa itu? Ya apa aja dari Celine Dion mungkin atau Whitney Houston, lagu yang paling disukai, coba deh. Satu kalimat apa sih? Satu tarikan nafas. Satu tarikan nafas. Satu kol-kolah mungkin. Torik ya? Iya. Apa ya lagi? Mungkin Nothing kali ya. Refnya mungkin atau apa gitu biar pemirsa Meja Bundar ID ini tahu gitu loh. Kalau Vinsa tuh Finsmoni juga jago nyanyi loh gitu loh. Itu yang ada orang nggak tahu sih. Cuma ada sih beberapa yang mungkin sudah tahu, cuman mereka hanya tutup. Nah itu. Iya. Kan. Apalagi dengan memandang gender. Iya. Iya kan. Di Wonosobo tuh kayak masih ada tabu gitu. Di luar kota kayak teman-teman aku tuh dia udah ngisi weddingan, udah ngisinya. Tidak berarti aku ingin dianggap tidak. Cuman tolonglah, yuk kita bareng-bareng gitu loh. Masalah kita ada yang berkualitas tuh kenapa tidak diajukan? Iya. Itu aja sih. Itu sayang aja sih. Jadi kenapa aku lebih suka cari job di luar kota? Karena mereka lebih mengapresiasi dan lebih menghargai, lebih accept nih. Iya. Itu sih. Terlepas dari gender ya. Iya, terlepas dari dia mereka nggak memandang. Jadi kalau orang luar kota tuh gini, mereka tuh nggak memandang lo gendernya perempuan, lo gender laki-laki, atau lo bencong kasarnya, atau waria transgender. Enggak, yang penting lo punya kualitas, lo punya passion, lo punya skill, maju. Gitu harusnya begitu. Gitu. Kalau di sini nggak, masih yang itu aja. Kapitalis. Iya kan? Iya. Dimanapun aku selalu melihat itu aja. Iya. Di sana kondangan ketemu itu. Lagi. Sana ketemu itu lagi. Ya lingkupnya itu aja. Iya. Padahal kita satu lingkup. Iya. Gitu. Tapi why? Ya, di situ aku tidak menyalahkan apa, itu hak mereka juga sih. Ya rezeki udah ada yang atur ya kan. Yes, miss. Ya. No gue. jangan takut untuk dipandang remeh atau gimana, enggak. Aku gak pernah takut itu. Yang penting tetap lakukan yang terbaik ya Kak ya. Ini aku jadi nyanyi gak sih? Ntar aja. Iya jadi nyanyi. Nyanyi dong, nyanyi dulu. Oh gitu. Anteni kok yuk. Oke ya. Dikit aja ya. Oke. Share my life, take me for what I am, 'cause I'll never change
all my color for you. Gila, apa itu? Itu sebenarnya poinnya di refnya sih, cuman iya, nggak usah. Nanti soalnya pecah. Tinar. Gitu. Nah, nyambung ke tadi nih, kan perihal kayak gender, kayak apa itu tuh kalau Vinsa sendiri tuh melihat di Wonosobo kan seperti tadi itu ya. Ya. Ada nggak sih kayak maksudnya tuh sebenarnya kayak mungkin apa ya? Kalau boleh, ini mohon maaf nih Kak, katakanlah tuh kayak Vinsa tuh seperti ini tuh udah dari dulu atau gimana? Karena aku jatuhnya transgender. Kalau transgender itu genetically gitu. Jadi emang dari dulu nggak ada yang terus aku dibuat-buat. Karena kelihatan banget kok mana orang ini buat-buat dan mana yang tidak. Gitu sih. Karena everyday aku something like this. Yes. Dan apakah di Wonosobo itu tuh sebenarnya banyak nggak sih gitu loh? Banyak sih. Cuman kan berbagai macam ya, orang tuh berbagai macam, ada transgender, ada gay, ada bisexual, ada lesbian, banyak semuanya tuh ada. Lesbian pun tersendiri masih bisa dikategorikan transgender, tapi diri perempuan. Oh iya. Gitu sih. Kan aku nih kadang berpikir gini nih, kan ada apa katakanlah ya, ini semisal nih ada yang seperti Vinsa juga, katakanlah orang ini juga masih di SMA mungkin atau di SMP gitu. Itu kan masa-masa peralihan. Iya. Iya itu. Dan di saat itu pun si orang ini mungkin dia mungkin di lingkungan luar bisa diterima, tapi kadang-kala juga barangkali dia di rumah itu malah nggak diterima gitu loh, nggak disupport. Iya. Apakah Vinsa dulu tuh mengalami seperti itu nggak sih? Jelas. Aku SMP itu udah mengalami lika-liku kehidupan yang sangat luar biasa sih. Kayak misal pembentukan jati diri. Untuk dianggap anak saja, aku gimana caranya harus berprestasi aja itu nggak cukup. Belum cukup itu. Gitu sih. Untuk menjadi orang yang berprestasi aja itu belum cukup untuk membuktikan bahwa aku tuh bisa. Meskipun tidak seperti anak yang lain gitu. Tidak seperti yang orang tua inginkan. Kayak misal nih, bapak sama ibu aku pengennya jadi ini. PNS katakanlah gitu ya. Misal ya. Tentara, apa bapak tentara kan? Oh iya. PI tentara. Tapi aku nggak bisa, meskipun aku udah daftar berkali-kali pun tetap nggak lolos dong, karena itu passionnya udah beda. Ada yang di dalam diri kita tuh udah beda gitu. Jadi kalau aku pribadi, lakukan apa yang kamu suka, yang kamu dalami dengan hati yang ikhlas, itu pasti akan berjalan lebih baik sih. Lanjut Mbak Anissa. Ya, dalam berkarir itu kan pasti banyak sekali suka dukanya ya Kak Vinsa ya. Nah untuk Kak Vinsa sendiri sukanya itu apa, terus dukanya itu apa gitu? The first of all, aku paling suka itu dalam berkarir itu kita kenal satu sama lain. Iya sih, itu paling pokok daripada yang lain. Karena apa? Dengan kita mengenal orang lain itu kita bisa belajar dari apa yang kita belum bisa jadi bisa. Karena kita kan namanya orang tuh gak ada yang sempurna ya. Gimana caranya kita menyempurnakan diri, kayak misal aku kurangnya apa, dia punya lebihnya, dia punya dia punya yang apa yang aku mau, ya udah aku belajar sama dia gitu loh. Jadi kita saling getok tular aja gitu. Intinya di situ sih, family. Ketemu friends jadi family ya kan? Jadi teman belajar gitu sih. Jadi poin pertama di situ. Untuk hal yang lain itu bagi aku bonus, kayak misal money, ya kan, prestasi itu kan bonus. Kayak kita dapat prestasi pun kalau misal kita nggak gali, kita nggak bakal dapat prestasi. Prestasi pun sendiri tuh harus muluk-muluk tentang piala atau sebuah penghargaan. Kita harus bisa belajar untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik sih. Itu udah prestasi. Banyak quotes lo ini ya. Terus untuk dukanya sendiri dalam berkarir? Dukanya banyak sih. Banyak juga. Jadi itu balance. Ya, aku berjalan tuh kayak balance aja tuh. Sini duka, sini seneng tuh kayak jalan bareng gitu ya. Karena emang itu proses yang harus aku lalui gitu. Dukanya tuh ya itu tadi sih, kalau aku pribadi itu kayak bukan dilecehin ya. Sorry. Dipandang sebelah mata. Kayak Vinsa tuh bisa apa sih? Padahal orang lain itu melihat saya tuh ya bukannya membangga diri atau gimana, orang lain lagi nilai, dan itu sudah banyak bukti itu. Kenapa kadang ini misal aku di acara apa, kenapa kamu nggak nyanyi gitu, gitu. Aku harus gimana, posisi aku lagi kondangan misal, terus ada yang bilang sana nyumbang lagu, ya sudah,
kalau aku disuruh nyumbang lagu ya ada aku nyumbang, ya kan? Itu berarti kan kayak gitu tuh bukan berarti kita harus muluk-muluk untuk mendapatkan penghargaan sesuatu, enggak. Biar orang lain yang menilai sih kalau aku gitu. Jadi kayak misal aku tadi bilang rezeki itu nggak ada di kemana kok. Mungkin pada waktu kondangan aku tidak dapat job misalnya gitu nyanyi. Tapi pada saat aku ngisi nyanyi. Mungkin di situ ada yang dengar produser atau apa, kita nggak tahu, ya kan? Rezeki datang dari mana aja tuh kita nggak tahu. Jadi kita positive thinking aja, udah jalan, udah gitu, jalan aja. Pernah nggak kayak apa? Di satu waktu lah atau di satu masa tuh kayak Vinsa tuh bener-bener apa? Mendapatkan mungkin itu ya dari tadi yang pandangan sebelah mata itu sampai bikin bener-bener emosi, mental down bahkan sampai emosi gitu. Pernah, itu pada waktu acara di ada acara di sana, di suatu acara itu. Jadi sampai pihaknya aja SMS waktu itu belum ada WA, belum ada, masih ada BBM. SMS bilang gini, minta maaf, itu semua kru sampai ngasih aku plakat dan piagam penghargaan. Bagi aku tuh itu nggak penting, karena gini, pada saat waktu itu kan ada rundown acara, ya kan, aku udah standby on time backstage ya, aku udah tinggal nunggu dipanggil doang sampai selesai acara nggak dipanggil. Padahal aku udah standby with my dancer dong. Sekarang perasaan kamu kalau misal kamu udah di job, ya kan, kamu udah standby on time, make up pakai biaya, ya kan, hairdo pakai biaya, kostum pakai biaya, dancer pun aku nggak ngasih. Emang aku ngasih makan mereka, karena itu pakai biaya juga. Itu mereka betul nggak mikir gitu. Kenapa? Kadang orang tuh mikirnya gini, Vinsa paling kalau misal ngedance tuh budgetnya segitu aja. Enggak, jangan segitu, Vinsa kemahalan kalau segitu. Apa mereka nggak mikir? Nggak mikirnya gini, kemahalan dari mana? Make up aja, satu kali make up tuh 250.000. Hairdo sendiri. Hairdo tuh apa sih? Hairdo tuh rambut. Kayak rambut gitu. Ada dikerudung ya kan. Kadang ada itu aja memakan biaya. Kostum pun kan bikin. Gak cuma sekedar cuma kayak pakai itu. Kayak misal apa namanya jeans. Jeans pun kalau nggak satu warna mereka beli. Iya. Terus siapa yang ganti duitnya? Kalau bukan aku. Iya kan? Kayak gitu tuh mereka nggak pikir sampai situ. Kadang kalau orang-orang awam yang mikir kan, budget segitu mahal dari mana? Ya itu semua udah ada hitungannya. Jadi aku nggak semata-mata ngasih budget. Aku budget segini, terus nggak ada hitungannya. Gila kali ya gue. Gak kayak gitu. Ada semua. Aku pun udah ada itunya. Nah setelah itu, it's okay. Mereka nggak bayar saya. Itu aku nggak apa-apa. Cuman yang sakit hatinya, aku nggak apa-apa tidak dibayar, asalkan ditampilkan. Karena aku udah prepare banget loh. Latihan pun. Jadi misal nih acara tuh sebulan ke depan, dia ngadainnya tuh sebulan sebelum udah bilang, aku harus latihan dong sama anak-anak dalam waktu 1 bulan itu. Kita bisa ketemu beberapa kali pertemuan untuk bisa menampilkan hasil yang maksimal. Itu pun butuh proses dan biaya. Karena mereka nggak pikir di situ gitu loh, ya kan? Jadi aku tuh yang penting perform aja nggak apa-apa. Itu nggak dipanggil sampai akhir acara dong. Pada waktu itu botol minuman itu yang pada di meja itu aku serampangin semua, udah sampai aku balik mejanya. Marah bener, aku waktu itu bener-bener marah. Udah mereka pada tahu, penonton pun pada tahu semua. Dan aku ya I don't care. Karena di situ kayak nggak etis banget. Udah jobnya dari 1 bulan yang lalu, tapi mereka tidak memanggil aku pada saat acara. Padahal mereka tahu banget kalau aku udah di backstage on time. Jadi itu aku udah sampai liatin rundown acaranya udah jam segini. Paling ya molor-molor 1 jam. It's okay sampai selesai acara nggak dipanggil. Itu perasaan kalian kalau bisa jadi aku, apakah kalian akan babi buta? Yes sir, yes miss, tak templing. Itu sama kayak gitu ya. Apa aku salah marah kan enggak kan? Enggak. Sebenarnya salah juga sih marah, cuman ya gimana, orang nggak bisa kontrol ya. Kayak nggak dianggap. Tapi kan itu pun udah ibaratnya manusia kan ada sabar, ada batas Iya. sabar lah ya, itu udah melewati sih. Sudah melewati sih bagi aku ya, tapi itu cuma itu aja sih. Setelah itu semakin ke sini semakin pada hati-hati ibaratnya. Dan dari situ itu kayak proses yang memang sudah kayak
oh itu kayak aku tidak dianggap pada waktu acara itu, berarti aku tuh dikasih benteng lagi. Ya, jadi orang tuh tahu, oh kalau misal mau ngejob Vinsa tuh jangan sampai kayak gitu. Gitu. Jadi kayak misal orang tuh jadi lebih memandang gitu loh. Gitu sih. Meskipun aku something like this. Gitu. Kamu nggak apa-apa. Seenaknya gitu ya. Itu nggak kayak seenaknya banget gitu kalau mah. Ya ampun. Kalau ingat tuh ya kadang dongkol cuman. Aku ingat orang-orangnya tiap hari ketemu. Gimana sih? Kalau setiap acara ketemu. Masa ya aku mau diem-dieman? Kan nggak etis banget. Jadi kayak kalau aku tipikalnya gini. Pada saat aku marah, ya itu pada saat hari itu juga, detik itu juga aku marah, selesai. Setelah itu aku udah selesai, ya biasa lagi gitu. Itu jeleknya aku. Bagus sih tapi itu. Jadi nggak bisa marahkan. Aku emang orangnya jujur nggak bisa marah. Iya. Cuman ya udah marahnya sekali itu aja, kalau misal pesanan kelewatan aku lampiasin. Di situ aja udah selesai. Apalagi lagi? Terus ini untuk support dari teman-teman maupun keluarga itu bagaimana Kak? Yang paling penting itu keluarga sih. Number one. Karena merdeka diriku aja itu dari keluarga. Kalau keluarga tidak bisa menerima aku gimana aku bisa jalan? Iya kan? Yeah. Kayak aku bisa kayak gini pun di rumah aku dasteran, ya di depan ibuku dasteran, make up bareng, kalau nggak skincarean bareng gitu, ya kan? Ya ibu pun kalau misal aku bilang ibu itu kurang gini, ibu pakai skincare ini gitu, ya itu kita bareng. Gitu. Sekarang udah kayak gitu, dulu enggak? Oh, dulu enggak. Dulu yang benar-benar aku di-push banget, kamu harus jadi gini, kamu harus jadi gini gitu. Harus kayak gitu. Sementara itu bertolak belakang dengan hati gitu. Dan sementara aku nggak bisa melakukan suatu hal yang tanpa dilandasi hati gitu, dan keyakinan gitu, nggak bisa. Nah, ini ada pertanyaan nih, keren nih. Kan nggak semua nih setuju kayak perihal kalau kita tuh selalu mengikuti kata hati gitu loh. Nah, kalau buat Vinsa sendiri tuh kata hati itu sepenting apa sih gitu? Penting sekali sih. Kenapa kok bisa sepenting itu? Karena gini, aku pribadi kayak manusia itu kan, manusia itu kan diciptakan hati dan pikiran, ya kan. Kalau pikiran itu kan masih bisa didengar. Kalau hati kita merasakan untuk tidak melakukan, ngapain kita lakuin? Kayak misalnya pikiran kita mau jalan ke sana, tapi kita was-was. Oh di sana tuh ada apa nih? Tapi kita otak kita nyuruh kita jalan ke sini. Hati kita tapi tenang. Ya kita pilih yang mana dong? Ya pilih yang. Nah ya udah, ya kayak gitu. Jadi ya udah sih turuti kata hati aja, kita mantep. Yang penting kita mantep aja udah. Kan terkadang ada yang pro kontra gitu kan. Pro kontra karena mereka belum mantap. Iya. Atau mungkin belum merasakan gitu ya. Iya bimbang sih, makanya rasain. Oh iya, Kak Vinsa tadi itu kan support dari keluarga itu nomor satu ya, yang paling penting. Terus ini kan pasti punya temen. Nah, support temen itu gimana menurut Kak Vinsa? Temen banyak yang support ya, banyak sekali, dan temenku juga banyak. Teman banyak, sahabat dikit. Iya. Gitu sih. Beda loh teman dan sahabat. Pernah nggak sih dijatuhkan sama temen sendiri gitu? Pernah banget. Sering? Nggak sering sih, pernah. Cuman pernah. ya tidak perlu dilontarkan lah. Udah pernah sih. Iya. Terus dari kejadian itu dijatuhkan sama temen sendiri, Kak Vinsa bagaimana sikapnya? Sikapnya aku nggak balas. Nggak balas. Mungkin bagi aku itu sesuatu, aku diasah biar lebih runcing lagi ya kan, lebih berguna lagi kayak pisau itu kan, kalau nggak diasah kan nggak runcing ya kan. Aku balasnya gini aja, aku doain supaya kamu tidak menemukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan ke aku, gitu aja sih. Tapi ya udah itu namanya Tuhan kan mendengarkan doanya dengan baik ya kan, dan Tuhan juga membalasnya dengan baik. Dan itu sudah menerima balasan sendiri sih, udah gitu aja. Sekarang semakin dewasa ini semakin aku berpikir konyol aja sih balas orang jahat dengan kejahatan kita juga, karena kalau misalnya kita balas orang jahat dengan kejahatan kita juga, porsi kita sama aja gitu ya. Udah gitu, lo nggak mau juga di belakang, ya udah berarti lo di belakang gue terus, gitu aja, simple. Iya. Terus sikap Kak Vinsa menanggapi omongan orang di luar sana yang kadang kurang enak gitu ya Kak, itu bagaimana? Manusia itu ya punya hak untuk berbicara dan punya hak juga untuk tidak mendengarkan, ya kan?
Jadi kalau bisa ada orang yang kiranya ngomong pedes apa, kita juga punya hak kok tidak dengerin tutup telinga. Kita bisa melihat, bisa mendengarkan, bisa ngomong, itu kita semua punya hak. Masing-masing orang punya hak. Jadi kan misal omongan miring atau gimana, itu tergantung aku kan. Kalau aku dengerin ntar aku sakit hati ya kan, daripada aku sakit hati mending gak usah dengerin gitu. Gitu aja sih, simpel. Tapi kalau masih di push terus kayak gitu terus, ya berarti itu kan toxic ya. Ya udah harus dimusnahkan. Jauhin aja gitu. Jauhin aja. Mending gak kenal tapi ya say hey, tetap ada silaturahminya, cuman kita cuma sekedar say hello aja gitu. Gitu aja sih. Nggak lebih gitu. Jangan lebih. Kalau ini melenceng ya. Apa itu? Ini sedikit apa ya? Maksudnya 18 plus apa 21 plus sih? Itu terserah. Apa itu? Mohon maaf nih sebelumnya. Vinsa sendiri kan sekarang sudah menjadi the real Vinsa kan ya? Iya. Vinsa sendiri sudah menjadi the real Vinsa. Nah, ada nggak sih kayak Vinsa tuh ngelakuin kayak apa? Operasi gitu? Enggak sih, paling hormonik. Oh, hormonik. Iya. Hormonik itu gimana ya? Something like this. Like this. Oh. Injection. Ditambahin hormonnya gitu. Iya. Tapi kalau operasi apa? Oh, benar. I'll never do it. Apakah Vinsa sendiri menyarankan untuk mungkin? Tidak menyarankan, karena itu hak juga. Kayak misal operasi pun kan itu harus butuh pemikiran yang matang ya, kemantapan yang matang juga. Jadi aku tidak mau melakukan suatu hal yang resikonya ke depannya itu buruk buat aku gitu kan. Kayak misal nih operasi sendiri pun kan kayak hilangin kan gitu kan, tuh kan ke depannya aku juga pikir dari segi agama aku pikirkan, dari segi kesehatan juga aku pikirkan juga gitu. Jadi masa iya sih aku lahirnya dulu laki-laki, ntar matinya perempuan, itu kan aneh gitu. Kayak misalnya jangan, nggak akan aku lakukan gitu, never. Kalau ini kan masih bisa hilang. Berarti itu adalah alasan Vinsa sendiri yang kuat itu karena itu. Iya, yang kayak itu. Tapi apakah teman Vinsa sendiri yang ada di Wonosobo mungkin ada yang melakukan itu? Nggak ada. Belum ada. Kalau di luar kota banyak. Ada beberapa mungkin yang ya banyak juga sih. Cuma di Thailand pun asal kamu tahu, mereka kebanyakan malah tidak operasi. Asal kamu tahu. Tidak. Kebanyakan malah tidak operasi. Untuk memilih untuk tidak melakukan surgery. Gitu. Tetap ada, cuman bodinya sudah perempuan, wajahnya udah perempuan. Operasi dalam artian tanda kutip ya, operasi. Gitu. Kalau wajah mah hal biasa ya kalau di sana kan. Sini asli masih ori. Ini semuanya ori. Tadi paling aman tuh ibaratnya di hormon gitu ya. Hormon aja sih. Nambahin hormon perempuan aja kan. Aku gendernya udah kayak misal genetik udah banyak hormon perempuan, tambah aja. Yang lebih aman juga sih, nggak beresiko yang gimana. Nah, pertanyaan orang yang saya kutip ya, karena ingin ditanyakan, takutnya saya tanyakan. Mumpung ketemu orangnya langsung. Iya. Ketemu orangnya langsung, jadi biar nggak penasaran gitu loh. Kadang-kadang kan juga banyak nih kayak orang yang memandang sebelah mata itu sebenarnya tuh ya kalau kita kenal oke iya, aja. Mereka tuh kadang gini, mereka tuh cuma mau tahu tapi tidak mau mengerti. Kayak misal nih kenal orang, bisa kenal aku. Orang yang belum kenal aku, mereka taunya aku itu jutek. Ya kan, diem jutek, galak, ya kan. Kalau diem kan aku orangnya dieman, jarang ngomong kalau misal diumumkan. Tapi kalau begitu udah kenal orang, yang orang itu udah kenal aku, ya udah, ya ampun gini, kayak gitu. Jadi di sisi lain orang yang cuma looknya melihat aku dari sisi lain aja itu udah beda rasa, gitu. Beda hal dengan orang yang udah mengenal aku baik-baik, kayak misalnya kan udah kenal aku udah lama ya kan, dia tahu aku tuh gimana, karakterku gimana gitu, itu sih. Deep lagi bang. Oke, Mbak Anis, apalagi yang mau ditanyakan? Iya, dalam waktu dekat-dekat ini Kak Vinsa itu lagi ada project apa sih yang mau digarap gitu? Schedule apa nih? Iya. Sebenarnya proyek itu udah lama ya. Aku sama Krian udah bikin lagu dua lagu. Itu dari 2000 berapa? 2000. Aku bang keluarin itu sampai bingung, sampai aku tuh ini
lagu gimana ya enaknya, apa aku tag ulang atau gimana. Sampai rekamannya sampai sekarang tuh hanya satu yang masih dikirim filenya. Yang udah jadi. Ada email. Iya kan? Tapi ya udahlah bagi aku ya itu kayak misal mungkin ini belum rezeki kok. Gitu. Ntar kayak project ke depan sih ya masih nggak ada project sih, masih ya gimana aku menunggu lagu yang kedua itu harus aku tarik. Karena itu bagi aku banget sih. Money. Yes. You know. Money. Tapi kalau Kak Finsa sendiri punya harapan Kak Finsa tuh kedepannya pengen buat apa, bikin apa gitu nggak? Usaha sih. Usahanya lebih ke apa? Mungkin ke fashion atau ke apa gitu? Itu masih rahasia. Karena gini, kita kan usaha kalau orang zaman sekarang tuh usaha tuh ngikutin tren nggak sih? Iya kan. Kayak misal sekarang nih orang usaha kopian, di mana-mana udah berjamur semuanya kopian, ya kan? Jadi kalau misal di sana bosan, ya kayak aku pribadi pun udah jarang banget nongkrong. Bingung mau nongkrong di mana? Ya itu aja ketemunya. Gitu sih. Makanya sekarang kalau bikin usaha tuh yang benar-benar udah paten, yang orang pasti ke situ. Yang dalam jangka waktu yang lama gitu. Iya, kayak rumah makan itu kan. Wah, ini berarti spoilernya rumah makan. Iya, kuliner gitu ya. Kuliner. Oke. Lebih ke situ. Aku pernah mengira kalau Kopi Janji Jiwa itu punya. Bukan, itu hanya endorsement. Oh. Orang ngiranya banyak yang ngomongnya punya aku ya. No, belum. Jangan pernah ngomong tidak, belum. Kalau aja kedepannya iya kan. Iya. Bikin Kopi Janji Jiwa jilid berapa? Para pencari kopi. Franchise kan? Mencari kopi. Gitu. Menarik. Apalagi Mbak Anissa? Terus ini pesan-pesan dari Kak Finsa untuk para penonton Meja Bundar ini apa aja sih Kak? Kira-kira pesan-pesan lebih ke kayak itu sih, kayak ya setiap orang kan mengalami masa senang, masa sulit, setiap orang pasti ngerasain struggle-nya sendiri-sendiri gitu. Tapi terkadang kan ada yang yang mungkin bisa bertahan. Nah, untuk yang tidak bisa bertahan atau mungkin dalam kebingungan. Pesannya gini sih, jangan pernah takut gagal karena hidup itu belajar, ya kan? Kita harus selalu belajar untuk menjadi yang lebih baik aja udah gitu. Karena hidup itu belajar. Tidak ada orang yang paling di dunia ini tuh nggak ada. Orang yang paling pun pasti tetap belajar. Di atas yang paling masih ada yang paling. Jadi harus kita belajar. Makanya jangan pernah puas. Jadi orang itu jangan pernah puas. Aku udah jadi superstar. No, you're not a superstar. Kamu masih newbie. Masih ada yang lebih superstar lagi. Jadi terus belajar aja. Kayak misal nih, aku idola Agnes. Agnes mengidolakan siapa? Itu udah kayak gitu aja udah. Dari gitu simple. Hidup tuh harus selalu belajar. Gimana kita mengimprove diri kita supaya lebih baik gitu. Kurangin nyinyirin orang. Itu budidaya yang harus dihilangkan. Ya kan? Budidaya lele. Introspeksi diri dulu, ya kan? Berusaha menjadi lebih baik dulu, baru deh. Gak usah nyinyirin orang. Gimana caranya kamu improve diri kamu supaya lebih baik? Udah selesai. Prioritasin diri kamu. Kalau kamu udah sukses baru deh bahagiakan orang lain. Gitu, jangan nyinyirin orang. Ini kamu sama aja kan, kalau nyinyirin orang sama aja ngomongin diri sendiri. Gitu. Lambe luwih. Nah, itu lambe tuan ini lambe luwih. Tuh banget. Dan apalagi Anissa? Oh sudah. Baiklah. Ya ada yang lebih deep lagi kan? Ada. Apa itu? Deep down. Putar lagunya. Baiklah, terima kasih sekali ini ya. Kak, apa nih manggilnya? Kak Finsa aja deh. Kak Finsa ya. Terima kasih. Familiarnya di situ itu. Terima kasih sekali Kak Finsa mau datang ke Meja Bundar ID. Semoga kedepannya apa yang dilakukan dan apa yang dikerjakan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Tidak ada halangan suatu apapun. Mari kita bersama-sama berdoa. Sesuai dengan agama masing-masing. Yes sir. Terima kasih sekali udah datang dan semoga kayak tadi disenggol sedikit, semoga nanti proyeknya bisa diambil ya, terus bisa digarap. Ini shout out juga buat produser dari Meja Bundar ID ini, ada Dokter Keren juga ada Munding nih, sebenarnya tuh mereka juga bisa bikin gitu loh, bisa bikin dan ayolah tolong diproduseri. Mari kita buat sesuatu yang berbeda. Ya, terima kasih sekali sudah menjadi bintang tamu di sini. Semoga teman-teman yang menonton ini bisa mengambil hikmah dan poin-poin yang bisa kalian ambil.
Terus Manisa mau pesen apa? Pesen sebelah atau pesen apa? Intinya kalau yang baik diambil, kalau yang buruknya jangan. Berhubung ini nggak ada pertanyaan yang lebih deep lagi, ya sudah saya nggak jadi jawab. Saya aku udah mikir ini pasti ada pertanyaan yang aneh-aneh di 18 plus nih. It's okay, fine, aku udah siap jawab. Kan ini kan masih sesi pertama. Oh kan? gitu. Nanti kan tetap kalau mau manggil kan tinggal calling. Nah itu baru nanti kita persiapkan sesuatu yang lebih deep. Oke. Pinter ya strategi marketingnya. Oke, fine. Oke, terima kasih sekali. Saya Dani Dogo dan ini juga ada Vinsmo. Ada siapa? Dan saya Anissa. Oke, Meja Benar ID. Bisa.